kecilin deh. Sudah join semua? Ada yang belum masuk? Oke, terima kasih. Kedengaran suara saya ya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita ketemu lagi pada perkuliahan perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk kelas A dan kelas B kebetulan saya yang pegang. Untuk C dan D Bu Farida. Jadi sama, kita sistemnya sama dalam baik saya maupun Bu Farida sama. Jadi di sini pada mata perkuliahan PPIC di sini merupakan mata kuliah inti dari TI. Jadi tolong Anda benar-benar untuk mengikuti mata kuliah ini, karena kenapa? Jadi inti dari TI sendiri ada di sini. Kenapa disebut seperti itu? Coba Anda buka pada surat kabar, lowongan pekerjaan, yang dicari itu dicari sarjana S1 lulusan teknik industri, ditempatkan di bagian PPIC. Tidak ada mata kuliah yang lain di TI yang muncul di situ. Pasti ngomongnya PPC atau PPIC. Jadi ini merupakan mata kuliah inti. Kemudian sudah di-download materi kuliahnya? Sudah. Sudah dibaca? Belum, Pak. Belum dibaca. Oke, saya tanya, apa itu menurut kalian, apa itu perencanaan dan pengendalian produksi? Seperti apa sih? Bayangan kalian itu seperti apa? Terus kenapa Anda belajar ini? Loh, kok diam? Kenapa, ada yang tahu? Kenapa kalian mempelajari PPIC? Loh, nggak ada yang tahu? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya. Supaya mampu merencanakan kegiatan produksi agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Ya. Seperti itu, tapi kurang lengkap. Ada yang lainnya? Ada argumen yang lain mungkin? Kenapa kalian, untuk apa sih kalian mempelajari PPIC di sini? Fungsinya apa? Kenapa disebut mata kuliah intinya TI? Apa hebatnya mata kuliah ini dibandingkan dengan mata kuliah lain? Coba mau jawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya ini mata kuliah ini penting, soalnya di perusahaan nanti kan kita itu mengutamakan
keuntungan daripada produksi itu sendiri ya Pak. Jadi melihat peluang itu sendiri. Seperti itu Pak. Oke, saya jelaskan di sini. PPIC. Kenapa kalian mempelajari PPIC? Kenapa ini disebut mata kuliah intinya TI? Dibandingkan dengan mata kuliah yang lain, apa hebatnya? Dengan PPIC di sini, kalian bisa memegang keseluruhan kendali dari sebuah usaha, kendali dari sebuah perusahaan. Karena titik berat dari perusahaan ada di PPIC di sini. Di sini kalian akan merencanakan planning mulai dari awal perencanaan raw material sampai dengan end user, sampai produk itu di tangan customer. Jadi dengan PPIC di sini, meskipun kalian tidak bekerja di pabrik, di perusahaan, kalian sudah bisa sebagai pegangan untuk berwirausaha. Pertanyaannya, kok bisa? Saya contohkan yang mudah saja. Tahu orang jual buah irisan ya? Iya Pak, tahu Pak. Pernah beli ya? Satu iris berapa? Satu slice berapa? 2000 Pak. 1000 Pak. 1000-an, tergantung buah sih Pak. Kalau semangka? Satu slice kalau di sini 2000 mungkin. 2000. Iya. Satu buah semangka bulat itu berapa harganya? 8.000 Tergantung beratnya Pak. per Ya, kilonya. Iya. rata-rata kalau kalian beli satu semangka bulat 25. 15.000 Pak. 8.000. Kurang paham Pak. 8.000 Pak. 18.000 Pak. berapa? 20.000 Pak. 20 lah, katakanlah 20. Satu semangka bulat kalau diiris dengan ukuran orang jual buah irisan, itu kira-kira jadi berapa slice? Lebih dari 20. Lebih dari 20 ya, katakanlah jadi 25. 25 kali 2000. 50. 50. Tadi beli satu semangka bulat 20. Berarti keuntungan 30.000. 30 untuk semangka saja. Belum pepaya, bengkoang, nanas. Satu gerobak keuntungannya minimal 250.000. Satu gerobak. Kalau punya 5 berarti berapa? 1 juta. Loh, 1.250.000. 250. Nah, ya itu Pak. 1 juta dolar. kalau 30 hari jadi berapa? Rp37.500.000. 37.500.000 per orang. Kalian gaji 2 jutaan, berarti 10 juta ya. 37.500 dikurang 10, 27. 27.500.000 ya. Satu bulannya. Kalau 1 tahun berapa 1 tahun? 330. 330, ya. Ya, dapat 1 mobil ya.
1 tahun. Setiap tahun ganti mobil. Pertanyaannya, kalau Anda lulus kerja di pabrik, kira-kira per bulan dapat enggak 27 juta? Tidak. Enggak, Pak. Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Bukan belum tentu, pasti tidak tentu ya. Iya. Iya. UMR Kota Surabaya berapa? 4,2 kalau nggak salah. 4,3. Ya. 4,2 atau 4,5 lah per bulan. Berarti itu kerja mulai pagi sampai sore. Kadang lembur-lembur sampai malam ya. Berangkat pagi Senin sampai Jumat, Sabtu pun sampai setengah hari, kadang lembur sampai jam 4 sore. Senin sampai Sabtu kerja terus, Minggu capek tidur saja. Iya kan? Iya, Pak. Nah, tinggal terima gaji di awal bulan. Di awal bulan dapat uang 4,2, 4,5 juta. Sebelum akhir tahun uang habis. Iya? Iya, Pak. Iya, Pak. Dengan jual buah, bakul buah, punya pegawai 5 orang. Duduk-duduk di rumah, terima laporan berapa yang terjual. Oke, sekian-sekian setoran. Tiap hari pegang uang ya. Iya, Pak. Iya, tiap hari pegang uang. Nggak ada tanggal muda, tanggal tua ya. Iya, Pak. Iya. Hanya cukup Anda tahu perencanaan dan pengendalian produksi. Maksudnya gimana? Di sini, Anda sebagai manajer di situ. Berarti yang saya beli buahnya itu apa saja nanti? Untuk dijual besoknya. Yang laku hari ini itu apa? Berarti saya harus beli pulaan buahnya, buah apa? Masa habis atau life cycle dari produk buah itu berapa hari? Jadi kita harus membeli buahnya sesuai dengan life cycle produknya. Kalau saya beli banyak, apa enggak cepat basi? Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan asal kita harus di sini harus tahu perencanaan yang harus kita lakukan. Per bulan 27,5 juta. 1 tahun bisa beli mobil sekaligus yang cowok bisa langsung lamar pacarnya untuk nikah. Oh, gampang. Gak perlu nunggu kerja di perusahaan, nunggu bertahun-tahun baru lamaran dan nikah ya. Tahun kedua bisa beli, tahun ketiga langsung beli rumah baru. Cukup bakul buah. Nah, di sini pengertian dan ruang lingkup perencanaan TPC. Apa yang dipelajari? Yang pertama jenis-jenis peramalan. Kemudian perencanaan produksi agregat, disagregat, pengendalian persediaan. Jadi maksudnya persediaan yang ada di gudang itu harus berapa unit. Buah yang harus disimpan untuk dijual besok itu harus berapa? Buah apa saja? Metodenya ada EOQ, EPQ, dan sebagainya. Kemudian untuk schedulingnya bisa menggunakan MRP, just in time. Setelah itu RCCP, Rokat Capacity Planning, perencanaan kapasitas produksi. Kapasitas produksi kita berapa? Satu gerobak itu muat berapa? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ERP, Enterprise Resource Planning. Berapa kebutuhan apa saja yang ada, resource yang kita punya itu apa aja. Itu nanti ada di mata kuliah pilihan ERP untuk konsentrasi
supply chain management. Kebetulan yang ngajar saya dengan Bu Farida. Kemudian keseimbangan lintasan dan penjadwalan produksi. Secara definisi, apa itu PPC? Merencanakan kegiatan-kegiatan produksi agar apa yang telah direncanakan sesuai dengan kenyataan. Kalau saya merencanakan hari ini saya buat 10, berarti produk yang saya buat 10 ini harus terjual habis pada hari ini juga. Kemudian tujuannya apa? Memaksimalkan pelayanan bagi customer. Dalam arti seperti ini. Jangan sampai biasanya filosofi orang Jawa, kalau sudah laku, akhirnya apa? Banyak pengurangan kualitas yang dilakukan. Sehingga apa? Akhirnya customer merasa kecewa. Merasa laku, kita merasa laku, barang kita naikkan harganya. Tadi awalnya satu slice harganya 1.000, dinaikkan jadi 1.500 per slice buahnya. Dengan alasan harga naik. Nah, itu kan nggak realistis. Akhirnya sedikit lambat laun customer akan berpindah ke yang lain. Kemudian meminimalkan investasi pada persediaan. Maksudnya gimana? Di sini maksudnya kita membeli bahan baku sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada di gudang. Ada stok yang berlimpah di gudang. Kenapa? Apakah nggak stok banyak di gudang itu pengaruhnya apa? Ada yang tahu? Kenapa kita tidak boleh menyetok bahan baku atau barang jadi di gudang terlalu banyak? Kenapa? Ada yang tahu? Berpengaruh pada kualitas, Pak. Apa? Kualitasnya menurun. Kualitasnya menurun. Ada yang lainnya? Kenapa kita tidak boleh menyetok baik raw material maupun barang jadi? Biaya penyimpanan barang mungkin, Pak. Kenapa? Biaya penyimpanan barang. Misalkan kayak listriknya atau gimana kan itu butuh juga, misalkan kalau waktunya lama juga kan itunya butuh banyak juga, Pak. Ya, jadi benar itu. Jadi nanti akan berpengaruh pada biaya simpan. Bukan hanya listrik saja. Banyak riset-riset kakak-kakak kelas Anda untuk penentuan biaya simpan. Langsung saja 2% dari harga produk. Biasanya saya tanya, acuannya dari mana? Kenapa kok Anda menetapkan 2%? Secara logika bagaimana? Jadi secara logika berpikir, bahan baku disimpan. Di situ otomatis akan memakan tempat. Kebetulan tempatnya tempat sendiri. Kalau tempatnya sewa, apa? Nggak ada pengaruhnya dengan rupiah kalau dirupiahkan. Berapa meter persegi yang dipakai untuk barang itu? Kalau dirupiahkan berapa? Setahun sewanya sekian 10 juta. Berarti per hari dia biaya simpannya berapa? Dengan memakan tempat sekian meter persegi. Kemudian listrik itu tadi. Malam otomatis kita melakukan penerangan. Berapa kilowatt yang dipakai? Berapa rupiah? Memang terkesan kecil, hanya 5 rupiah, 10 rupiah. Tapi kalau dikalikan berapa unit item yang disimpan, sudah berapa? Dikali berapa hari, berapa minggu, berapa tahun.
Makanya harus juga diperhatikan. Kemudian perencanaan kapasitas. Berapa kapasitas yang harus disediakan? Kemudian pengesahan produksi dan pengendalian produksi. Sampai dengan peralatan routing dan proses planning. Kemudian apa isi dari operation planning? Yang pertama, forecasting. Apa itu forecasting? Jangan sampai bilang forecasting itu peramalan, Pak. Iya, bahasa Indonesia. Maksudnya forecasting itu apa? Apa itu forecasting? Ada yang tahu apa itu forecasting? Apa itu forecasting? Kegiatan yang kayak meramalkan terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam suatu industri atau usaha itu sendiri, Pak. Ya, jadi forecasting di sini peramalan di mana mencakup semua lini, mulai dari peramalan bahan baku, peramalan penjualan, peramalan produksinya bagaimana. Jadi 3 item itu, raw material, manufaktur, dan penjualan. Itu yang paling penting dalam sistem operasi manufaktur. Sebagai contoh yang di awal tadi saya contohkan. Buah semangka. Hari ini terjual tadi jadi sekitar 20 ya. 25. Habis. Kemudian besok hari kedua terjual 30. Hari ketiga terjual 50. Hari keempat kira-kira berapa? Nah, itu didekati dengan peramalan. Begitupun dengan bahan bakunya. Kalau hari ini terjual 25, hari kedua terjual 30, hari keempat hari ketiga terjual 50, berarti saya harus beli semangka berapa biji untuk hari keempat. Itu didekati dengan peramalan. Setelah peramalan, kemudian ke arah capacity planning. Berapa kapasitas yang bisa kita buat? Jadi saya sudah contohkan, untuk satu gerobak itu muat berapa buah. Semangka dengan ukuran sekian. Terus nanas ukuran sekian. Bengkoang ukuran sekian. Pepaya ukuran sekian. Cukup berapa buah. Kemudian selanjutnya, location planning. Lokasi dari produk kita dekat dengan bahan baku atau mendekati market. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian layout planning kita, termasuk proses layout, produk layout, atau seluler layout. Yang kelima, quality planning. Dan terakhir, metode apa yang harus kita gunakan. MRP 1, MRP 2, silver mill atau apa. Kemudian saya contohkan. Pertanyaannya, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Capacity planning, menurut Anda seperti apa itu capacity planning?
Capacity planning apa, Rek? Coba Apa? jawab, Pak. Ya, Penentuan perencanaan kapasitas. Jadi kayak yang tadi Pak katanya Bapak waktu jual semangka itu kapasitas dalam satu kelompok bisa berapa buah mungkin. ya, saya contohkan lagi. Contoh yang lain. Buah. Contoh yang lebih tinggi lagi. Bakso, usaha bakso, gerobak. Satu gerobak bakso sehari keuntungan bersihnya sekitar 500.000. Tahu bakso Bromo, bakso Semeru yang keliling kampung-kampung ya? Iya, Pak. Pernah lewat tempat Anda? Iya, yang bakso Bromo. Itu saya pernah lihat ya. Itu dikoskan dalam satu tempat. Satu tempat ada 10 rombong. Per rombong keuntungan bersihnya 500.000. Kalau berarti kalau ada 10 5 juta, Pak. 5 juta. Kalau kali 30 hari 5 juta. 150, Pak. 150, Pak. 150. Kalau 1 tahun Oke, 150 tadi per orang digaji 3 juta. Berarti dikurangi 150 kurangi 30. Berarti tinggal 120, Pak. 120 kali 1 tahun. 1,4 miliar. 1,8. 12 kali 12. 1,4 M, Pak. 1,4 ya. Ya, 1,4 M, Pak. Iya, berarti per tahun dapat rumah baru ya. Itu yang punya. Berarti di sini saya ajarkan kalian yang punya. Di sini berarti orangnya pintar PTIC. Cuma usaha bakso. Punya pegawai 10. Per tahun punya rumah baru. Per tahun bisa naik haji kalau beragama Islam. Hajinya bukan haji yang nunggu sampai beberapa tahun, puluhan tahun. Haji Langsung haji plus ya, usaha bakso. Kalau kerja di pabrik, nunggu beberapa tahun, Pak. contoh yang kecil-kecilan. Usaha kacang goreng dititipkan di warung-warung. 1 kilo kacang berapa harganya? 25-an, Pak. 25. 1 kilo kacang goreng 25. Sekitar segitu, Pak. Oke, 25. Terus 1 liter minyak goreng harganya? 24. 1 liter. 15.000, Pak. Kok larang 15.000? Kalau yang 2 liter 24 biasanya. 1 liter 12, Pak. 12. Iya, Pak. Ada toko 12, Pak. Ya. Terus kalau 1 gulung plastik untuk plastiki kacangnya berapa 1 gulung? 5.000 katakan. Terus lilinnya 1 berapa? Lilinnya 1.500. Berapa lilin? 2.000 biasanya. 2.000. Berarti total berapa? 25 tambah 12 37. 37 tambah 2.000 39. 39 tambah 5.000 4. 44, Pak. 44.
1 kilogram kacang dijadikan 15 graman dengan harga 2.000. 15 gram. Berarti 1 kilo jadi 66-an, Pak. 66. Berarti kalau 1 kilo jadi 66, kita punya disebarkan ke 5 tetangga untuk goreng plus bungkusi sampai jadi kacang kemasan. Kalau dijual 2.000-an, berarti 66 kali 2.000 132. 132 dikurangi modal awal tadi 4. modal awalnya tadi berapa? 44. 84 jadi 88. Jadi 88. Berarti keuntungan 88. Iya. Iya. Iya, Pak. Dibuat gaji atau ngasih tetangga kita yang goreng dan bungkusi 30.000. Berarti sisanya 58. 58, Pak. 58 kali 5 290. 290, Pak. 290 per hari. Kalau 1 bulan 8.700.000. berapa? 8.700.000. 8.700.000. Ada gaji masuk pabrik harga di gaji segitu. Awal kalian kerja. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak. Iya, cuma duduk-duduk nanti sore, pada saat sore atau malam hari keliling ke warung-warung, wis payu piro setoran. Ya. Pada saat pagi hari ke pasar pulaan kacang. Kacang, minyak goreng, plastik sama lilin. Disebarkan ke 5 orang. Per bulan 8 juta sekian. Siang duduk-duduk di rumah. Enak nih. Bakul kacang apa kerja di pabrik? Bakul kacang, Pak. Nah, iya. Bakul pentol lah, Pak. Loh, Bakul pentol. betul. Ya. Nah, jadi prospek wirausaha itu sangat besar sekali dibandingkan sebagai pekerja sektoral. Nah, di sini makanya PPSI sangat berguna sekali. Perencanaannya harus matang. Selain itu, katakanlah ada tambahan stok. Mas, Mbak, ini laris kacangnya sampean. Ini dikirim lu ya akeh mana ya? Nah, di situ otomatis kita harus berpikir capacity planning di sini. Nah, itu bagaimana? Padahal kita sudah masukkan ke 5 tetangga kita dengan pemikiran 1 kilogram jadi 66 bungkus. Kalau kita tambahi orangnya, tambahi, Bu, saya ini goreng 2 kilo ya. Nggak masalah, tapi otomatis gajinya harus lebih besar lagi. Tadi 30.000 kalau 2 kilo, belum tentu 30 kali 2. Bisa jadi 65 atau 70.000 kita memberinya. Itu juga perlu direncanakan. Oke, masuk ke berikutnya. Kemudian ini alur dari proses PPSI, mulai dari proses planning, kemudian di-schedulingkan. Dari scheduling ada proses loading. Nunggu hasil schedulingnya. Seperti apa? Tingkat errornya seperti apa? Kemudian combining function, mengkombinasikan fungsi-fungsi yang ada. Mulai dari pembelian bahan baku dengan manufaktur itu seperti apa? Match enggak? Kalau kacang goreng, ada enggak yang gosong-gosong? Berapa persen dari 1 kilo? Kemudian dispatching. Di follow up,
corrective action, dan direncanakan ulang. Harus seperti apa? Oh, ternyata ada yang kosong sekian persen, 2%, 5%. Berarti kerugian saya sekian persen. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Sudah jelas? Sampai di sini? Iya Pak, masih belum Pak. Oke, saya lanjut. Production planning. Perencanaan jangka panjang. Yang termasuk perencanaan jangka panjang itu capacity planning. Termasuk ukuran fasilitasnya, equipment, procurement-nya. Nah, di sini katakanlah pada kacang goreng, nah itu kita nggak terlalu memikirkan ini. Karena kenapa? Karena kita sudah mengesupkan ke orang lain. Kemudian intermediate, jangka menengah. Yang termasuk jangka menengah yaitu perencanaan agregat. Termasuk di sini facility utilization, kebutuhan tenaga kerja, dan kebutuhan tenaga kerja kontrak. Kemudian short term. Yang termasuk short term, membuat MPS, Master Production Scheduling, atau jadwal induk produksi. MRP-nya seperti apa? Master Requirement Production-nya. Kemudian disaggregation. Dan yang very short term, yaitu work center loading dan job sequencing. Masing-masing pekerjaannya harus bagaimana. Kemudian masuk ke production planning unit. Yang termasuk entire product line, long range capacity planning, aggregate planning, ini termasuk product family, master production scheduling. Di sini yang direncanakan yaitu spesifik produknya. Kalau aggregate planning, produk family, dalam arti saya contohkan, kalau aggregate planning itu kacang gorengnya. Tapi kalau MPS, rasa-rasanya. Kacang goreng rasa keju, rasa balado. Nah, itu spesifik produk modeling. Kemudian production planning and control system. Yang direncanakan adalah labor, tenaga kerja, material, dan mesinnya. Kemudian ini tujuan dari PPIC itu sendiri. Mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien. Mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Dalam arti saya punya modal, kalau dalam kacang goreng tadi, saya punya modal 250.000. Saya mau usaha. Nah, tadi kita perkirakan 1 kilo kacang goreng, minyak goreng, lilin, plastik 44.000. Kalau dikali 5, hasilnya 220.000. Ya? Iya Pak. Ya, 220.000. Itu modal awal. Kita hanya modal awal 220.000. Uang kita saat ini 250.000. Terus dikasih ke ibu-ibu tetangga kita di Gorengno, Bu, nanti bayarannya besok ya. Kalau ini sudah jalan, saya ambil barang yang laku, nanti baru saya bayar. Saya nyuruh ibu itu tadi. Otomatis siklus dari produksi kita akan jalan. Cukup modal 250.000. Dengan penghasilan per hari berapa tadi? 288 dikali 5.
440.000 dikurangi 30.000 kali 5. Ya. Modal awal 250.000 bisa menghasilkan 2 kali lipat dalam sehari. Kemudian mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar. Jangan sampai Anda jual kacang goreng, ya wis kacang goreng, umumnya kacang goreng. Tapi coba inovasi. Kacang goreng, nggak ada yang rasa balado. Kita buat rasa balado. Lain daripada yang lain. Rasa keju. Jadi dengan penambahan variasi produk otomatis customer kita bertambah. Kemudian value added dari produk kita juga bertambah. Yang tadinya awalnya 2.000 untuk kacang goreng biasa, Anda bisa jual 2.500 atau 3.000 untuk rasa-rasa yang lain. Otomatis laba dari perusahaan kita juga akan meningkat. Itu seorang jiwa entrepreneur harus seperti itu. Kemudian, untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Nah, itu tadi, seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian fungsi yang lain, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Jadi peramalannya tadi, memonitor permintaan yang aktual, menetapkan ukuran pemesanan barang, dan menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Ini semua fungsi-fungsi dari PPIC. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah belum, Pak. Belum, Pak. Nggak ada pertanyaan apa nggak ngerti yang ditanyakan? Saya mau mencoba bertanya, Pak. Iya. Untuk apa tadi peramalan tadi itu bagaimana Pak cara melakukannya, Pak? Kan kita nggak tahu kedepannya itu bagaimana. Terus meramalkannya itu bagaimana, Pak? Oh iya, nanti pada pertemuan kedua saya jelaskan. Oh ya, maaf Pak. Ya, ini masih pemanasan dulu, biar tahu tentang PPIC seperti apa. Oh iya Pak, makasih Pak. Jangan langsung ke expert. Kok tugasnya tambah akeh kok. Kemudian kendala PPIC. Kendalanya apa? Ketersediaan sumber daya, jadwal atau waktu pengiriman produk, dan kebijakan manajemen. Jadi pengirimannya kapan? Kalau saat-saat seperti ini, kadang di online store itu sudah crowded, permintaan banyak. Nah, akhirnya apa? Bingung. Ini kapan dikirim? Kok belum dikirim barang saya? Kok belum dikirim? Badan permintaan terhadap kita banyak sekali. Nah, biasanya terkendala pada waktu pengiriman. Otomatis kita harus bisa menyiasati. Pengen laba besar, kita juga tidak meninggalkan customer. Kepuasan dari customer. Kemudian tingkat perencanaan jangka panjang. Yang menyangkut jangka panjang di sini. Peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan. Perencanaan produksi, kebutuhan bahan dan perencanaan finansial. Itu semua yang termasuk jangka panjang. Kemudian jangka menengah, kebutuhan kapasitas, kebutuhan material, MPS atau jadwal induk produksi, dan perencanaan distribusi. Itu jangka menengah. Kemudian jangka pendek, yang termasuk jangka pendek, perencanaan dan pengendalian input-output,
kegiatan produksi, purchase, dan manajemen proyek. Dan ini semua kegiatan perencanaan pengendalian produksi. Mulai dari peramalan kuantitas permintaan. Jadi permintaannya berapa? Diramalkan. Kemudian perencanaan pembelian yang termasuk di sini jenisnya apa, berapa jumlahnya, dan kapan kita melakukan pembelian. Kemudian persediaan, mulai dari bahan baku, bahan jadi, jenis, jumlah, dan waktunya kapan. Kapasitas yang termasuk perencanaan kapasitas, tenaga kerjanya berapa, mesinnya seperti apa, fasilitasnya bagaimana. Sampai dengan penjadwalan produksi dan tenaga kerja, dan terakhir pelaporan dan pendataan. Biasanya kalau di perusahaan, pelaporan dan pendataan dilakukan tiap harian, mingguan, dan bulanan. Rekapitulasi untuk bagian PPIC. Kemudian sistem manufaktur ini sudah kalian dapatkan pada mata kuliah yang lain sebelumnya. Masuk ke klasifikasi sistem manufaktur. Ada yang tahu ini? Bisa menjelaskan? Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, tugas untuk minggu depan. Dikirimkan filenya, kirimkan via e-learning berupa PDF dan JPEG. Nanti buka e-learning, sudah saya tugaskan di situ. Nanti hasilnya dikirim berupa file JPEG atau PDF. Berarti salah satu ya, Pak ya? Salah satu, berupa JPEG atau PDF. Nama filenya apa, Pak? Nama filenya tipe produksi. Diberi nama tipe produksi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan, jadi sistem perkuliahan. Kok rasanya beda? Minggu pertama ke-7, 8, dan 14 itu kita telekonferensi seperti ini. Sedangkan minggu kedua sampai dengan minggu ke-6, kalau aturan dari UPN itu Anda melihat video yang saya share, kemudian kita diskusi by chat. Nah, di sini saya tawarkan, Anda pinginnya kita tatap muka secara langsung seperti ini, atau seperti yang diinfokan oleh lembaga. Coba seperti yang lembaga, Pak. Kenapa? Ya, kalau menurut saya lebih efisien aja, terus mempersingkat waktu, terus tidak terlalu memakan kuota gitu, Pak. Ya, jadi kita ikut lembaga, Pak. Kalau seperti itu, kok bisa ngomong nggak makan kuota? Karena kan kita kalau download videonya itu kapasitasnya nggak sampai beratus-ratus MB gitu loh, Pak. Ya, terus? Anda kira pakai Zoom gini sampai beratus-ratus MB? Iya, Pak. Ini saya aja sampai 150. Udahan. Punya telur. Kalau yang lain? Terserah kalian. Kan kalian mau model seperti ini, silakan. Kalau mau seperti yang UPN sarankan, silakan. Cuma kelemahannya, kalau dengan yang
sistem video tanpa ini aja saya jelaskan. Ada pertanyaan kan? Tidak ada pertanyaan. Sudah jelas. Saya belum tahu karena kita nggak face to face secara langsung. Saya nggak tahu gimana, mengerti atau tidak kan belum tahu. Kalau hanya melihat video, terus kita diskusi by chat, apakah yakin kalian bisa? Belum tahu Pak, soalnya belum nyoba kan. Ya, apakah yakin kalian bisa? Karena setelah ini masih awal. Setelahnya ini itu full perhitungan. Mulai dari peramalan. Peramalan pun modelnya macam-macam. Weak moving average, regresi linear, dan lain-lain. Mungkin untuk minggu depan bisa dicoba caranya UPN dulu, Pak. Nanti dilihat anak-anak gimana. Nanti didiskusiin lagi. Enaknya kita via Zoom ini apa yang sesuai sama dari UPN. Ya, kalau UPN pakai e-learning-nya UPN, itu saya kira nggak profit karena mungkin kalian kurang familiar. Di situ juga klik-kliknya banyak sekali. Saya nggak suka saat di situ. Makanya saya linkkan langsung ke Zoom saya. Kenapa pakai Zoom? Karena dibandingkan dengan ITS, UNER, UB, mereka juga pakai Zoom dibandingkan dengan pakai Google Meet. Dan perpaduan dengan e-learning seperti yang kita lakukan sekarang. Supaya interaksi saya dengan kalian tetap berjalan. Iya, Pak. Ya, oke, baik kalau gitu dicoba dulu kalau memang kalian ingin seperti itu. Minggu depan kita coba dengan cara UPN. Videonya nanti saya share, kalian lihat, materi juga kalian baca. Kalau ada yang kurang jelas, kita diskusikan by chat. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Saya kira sampai pertemuan kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.